Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Ada Bro Harlan. Sesuai dengan tema kita, yaitu hukum rohani. Ya. Hukum rohani. Berbicara hukum rohani berarti ada hukum yang lain yang mengatur kehidupan kita. Seperti hukum alam ini ada yang mengatur sehingga bisa terjadi sampai hari ini. Demikian juga dengan hukum rohani. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya rahasia hidup berkelimpahan dan keselamatan jiwa kita. Karena kalau kita tidak mengalami hal-hal rohani ini, kita akan menjadi manusia rohani tapi duniawi. Itu tidak yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi itu merupakan suatu proses di dalam kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Pemahaman ini yang membuat kita bisa mengerti kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hukum yang pertama adalah Tuhan Allah memiliki rencana yang indah untuk setiap saudara dan saya. Dan Dia memiliki rencana yang berkelimpahan. Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang sudah Dia nyatakan. Dan Dia mengutus Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dari awal Tuhan sudah punya masterpiece sampai akhir. Dia punya rencana yang indah buat saudara-saudara, buat kita semua. Dia mempunyai rencana yang indah. Ini hukum yang pertama. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Dia memiliki rencana yang indah buat saudara. Tetapi kenapa tidak semua orang bisa mengalami hal yang seperti itu? Tidak bisa mengalami rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwanya. Karena ada dua. Hukum yang kedua adalah manusia penuh dengan dosa dan terpisah dari Tuhan. Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, awalnya mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi, tapi mereka terpisah dengan hadirat Tuhan. Sehingga mereka penuh dengan dosa dan terpisah dari Tuhan. Manusia akan berusaha dengan keberdosaan, mereka ingin kembali lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi dengan caranya manusia sendiri. Banyak misalnya agama-agama mengajarkan yang baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena manusia sudah membawa tabiatnya sebagai dosa. Penuh dosa dan terpisah. Untuk itu dibutuhkan solusi dari hukum yang kedua ini. Yaitu Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus, hukum yang ketiga. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang ditentukan oleh Bapa sendiri menjadi juru selamat. Dia menjadi jembatan untuk menghubungkan kembali antara manusia dan Bapa di surga dengan Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Coba kita buka. Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini merupakan suatu pernyataan yang ekstrim, saya bilang. Tidak ada seorang nabi, imam atau hamba Tuhan yang benar-benar menyatakan diri. Akulah jalan, eksklusif. Tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa hanya dia yang satu-satunya? Kita lihat jelas di situ. Ya, akulah jalan. Bahasa Inggrisnya I'm the way. Kalau kata-kata sandang the way itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. The truth and the life. Jadi dialah satu-satunya yang ditentukan oleh Bapa. Menjadi pendamaian kita dengan Bapa. Ini yang harus kita ketahui. Ya, bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya sebagai penolong. Karena Dia telah mati menggantikan kita. Pada waktu kita masih berdosa, Dia menggantikan saudara dan saya. Kalau kita flashback ke belakang, tidak ada dari kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau ada yang mau mati buat saudaranya yang baik, banyak. Tapi adakah orang yang mau mati bagi orang yang berdosa, penjahat, melakukan kejahatan? Hanya Yesus yang mau. Dan itu Dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita yang berdosa. Seharusnya saudara dan saya yang harusnya disalibkan. Tapi Dia mengasihi saudara sehingga Dia memberikan buktinya. Dia mau mati di kayu salib. Tidak kebetulan. Karena tidak ada yang bisa menggantikan misi ini. Dia sendiri yang turun dari surga untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya saudara. Ini suatu hal yang bukan main. Karena Dia bilang apa? Upah dosa adalah maut. Manusia terpisah itu selama-lamanya. Dosa ini bukan main-main. Tetapi Dia yang menggantikan kita. Dia sudah mati, Dia juga bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Dia menampakkan diri kepada 12 rasul. Kepada Petrus, kepada 12 rasul, dan kepada kurang lebih 500 saudara. Dia menyatakan bahwa pergilah, menyatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Yang mau ditekankan bukan airnya. Baptisan sebenarnya yang ditekankan adalah kita menjadi manunggal dengan Bapa. Setelah kita mengetahui ketiga hukum ini, tidak berhenti di situ. Ada hukum yang keempat. Kita harus mengalami sendiri, secara pribadi. Kita mengundang Dia tinggal di hati. Ini adalah suatu proklamasi yang luar biasa. Tuhan Yesus menawarkan kepada saudara dan saya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah menjadi Kristen seperti saya dari kecil, mungkin Pak Modi.
tapi belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Masih bertanya-tanya, indikatornya apa? Kita masih sering hidup di dunia lama. Karena untuk mengalami rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa, ada suatu proses pembentukan karakter. Orang bilang, oh tidak mungkin. Tuhan melihat hati. Harus ada perbuatan juga dinyatakan. Itu harus nyata, Bapak Ibu. Yang kelihatan aja tidak bisa, apalagi yang tidak kelihatan. Kita harus buktikan. Tuhan Yesus sendiri membuktikan diri. Dia mau mati buat saudara dan saya. Dia membuktikan bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Apakah kita mengasihi Bapa di sorga? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Kita buktikan diri kita. Kita tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Hukum yang keempat, ini yang memberikan solusi. Hukum yang pertama adalah dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia mempunyai rencana yang indah. Tapi semua tidak bisa mengalami, banyak yang tidak mengalami hal ini karena manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan. Sehingga dari masalah ini Tuhan Yesus turun, diutus oleh Bapa. Hukum yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang ditentukan oleh Bapa. Yang keempat, hukum yang keempat adalah kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita. Karena ada lagu itu ya, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Hukum yang keempat, kita mengundang dia di hati. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya rahasia kebahagiaan hidup. Kita ini terbatas. Ada waktu kronos. Kita hanya sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Tapi Tuhan tidak menentukan kita hanya hidup seperti itu. Ada waktu kairos yang harus kita raih. Harus menjadi target setiap kita. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Bapa. Tidak salah kita mengadakan kegiatan sehari-hari, bekerja, bertanggung jawab dengan keluarga, dengan setiap sesama kita. Tapi ada satu hal yang dia mau, lebih bersekutu dengan dia. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Yang keempat, saya ulang lagi, yaitu mengundang dia. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Coba kita buka. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-20. Lihat, belum ya? 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
kita undang Tuhan Yesus tinggal di hati. Waktu saya membaca artikel, ada yang gambar pintu ya Bapak Ibu ya. Pernah ya Bapak Ibu lihat ada Tuhan Yesus mengetok pintu ya. Waktu seorang pelukis itu melukis pintu itu tidak ada gagang. Terus dia sharingkan ke temannya, yang lain mengetahui dia. Masa pintu tidak ada gagangnya? Terus bagaimana mau buka? Terus ada temannya kasih masukan. Bagus ini. Memang pintu ini dibuka hanya dari dalam saja. Bisa dibuka. Tidak bisa dibuka dari luar. Tuhan Yesus mau masuk kepada Bapak Ibu di hatinya. Bapak Ibu yang buka pintunya. Selama Bapak Ibu tidak mau buka, dia bukan pencuri, kata firman Tuhan. Pencuri hanya datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Tinggal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membuka. Tuhan, saya mau Kau masuk di hati saya. Selama ini saya hidup hanya berdasarkan pikiran saya, kekuatan saya. Mumpung ada waktu, kita mau mengundang dia pribadi. Ini adalah suatu ungkapan, undangan kepada Tuhan. Kita sembahyang, ada waktu jam-jam doa pribadi. Kita minta Tuhan. Tuhan nak melihat kita sudah jadi Kristen kapan. Saya mau mulai mengundang Yesus pada waktu saya usia 18 tahun. Saya sudah bekerja dulu di Telkom. Karena anak Telkom, saya ikut ayah saya. Dan saya melihat ini. Dan saya menerima dia di hati. Dan saya merasakan banyak perubahan di dalam diri saya. Mungkin kita merasa masih minder. Kita merasa tidak berharga. Tapi dia mengasihi kita. Tuhan bilang apa? Yesaya 43:4. Karena engkau berharga di mataku, aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bayangkan Bapak Ibu, saudara sendiri dibandingkan dengan bangsa-bangsa. Bahkan Bapak James dulu sering bandingkan satu jiwa kurang lebih berapa babi? Sangat mahal dan tidak bisa dinilai harga kita ini. Satu nyawa. Dia sangat rindu Bapak Ibu. Dia sangat rindu supaya kita membuka hati kita. Kita berdoa dulu. Kita tutup mata. Ini sebagai suatu saran doa. Saya yang belum pernah berdoa, kita berdoa secara pribadi. Ikuti saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tinggallah di hati saya, berotoritas mengambil tahta hidup saya. Ampuni dosa saya. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup saya ini menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Ini suatu saran doa. Harusnya kita mengundang dia secara pribadi. Ini adalah gambaran bagaimana suami istri ya menyatakan perjanjian di hadapan Tuhan. Dan pada waktu mereka malam pengantin,
ya, berhubungan intim. Tidak ngajak-ngajak siapa, hanya berdua saja. Itu harusnya kita lakukan. Supaya esensi dasar dari hubungan ini benar-benar kita alami sendiri dengan Tuhan. Supaya pada waktu kita mengalami tawaran-tawaran dunia yang begitu megah, kita bilang tidak, hanya Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa apa, tidak bisa kerja, Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. Saya ingat betul, saya mengambil kesaksian dari teman saya. Dia seorang guru. Waktu dia dilamar oleh seorang pacarnya dia dari Kediri. Dilamar karena dia sudah dari kecil dididik sekolah minggu dan dia sudah banyak mengalami Yesus, pertolongan Tuhan. Dilamar sama pacarnya seorang PNS. Dek, kalau kamu mau hari ini juga kita ke KUA. Ini surat-surat rumah saya menjadi milikmu. Tapi dengan catatan kamu ikut saya. Dia bilang apa? Saya minta maaf, Mas. Dari kecil saya dididik. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Minta maaf. Kalau sampean mau, sampean ikut saya. Kalau enggak, ya kita sampai di sini. Wih, itu kan sudah bertahun-tahun mereka berpacaran. Nah ini, kalau kita sudah punya hubungan dengan Tuhan, yang lain nomor 2. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak membenci suamimu, istrimu, anakmu, laki-laki, perempuan, kamu tidak layak bagi aku. Artinya Tuhan Yesus yang harus menjadi nomor 1, bukan hobi, bukan apa yang menjadi kesukaan kita. Dan itu yang iblis tawarkan hari-hari ini. Kita bisa ukur. Kita bangun pagi, apa yang menjadi kepikiran kita? Apakah kita cari Tuhan? Apakah kita mau berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, membangun relasi dengan Dia? Atau kita bingung mau bekerja? Kita mulai fokus kepada Tuhan hari-hari ini. Karena Dia sangat rindu pada kita. Menerima Dia berarti kita berpaling dari manusia lama kepada hidup yang baru. Bukan berdasarkan akal budi, perasaan, tapi kita dengan kemauan, ya Tuhan, saya mau menyerahkan. Dan ini suatu proses antara manusia duniawi dan manusia rohani. Bisa-bisa kita rohani tapi masih duniawi. Memang masih seperti itu. Tapi itu harus diusahakan. Harus diusahakan oleh siapa? Diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Yesus, Engkau baik ya. Ku mau memuji-Mu. Refnya aja. Ref. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari
bangkit berdiri. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang mulia, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami mau mengikut hukum Tuhan. Kami tidak hanya sebagai manusia jasmani, tapi kami adalah manusia rohani. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang maha tahu, kami tidak maha tahu. Kami mau berjuang sungguh-sungguh, bertekad, berkomitmen untuk mengikuti hukum Tuhan. Kami tidak mau mengalami kecelakaan demi kecelakaan. Kami tidak lagi mau mengalami kebinasaan demi kebinasaan. Tapi kami mau mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup dalam kelimpahan bersama Tuhan. Begitu tawaran yang menggiurkan, banyak tawaran yang menggiurkan di sekitar kami. Kenikmatan dunia yang begitu menggoda kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Tolonglah kami. Kami butuh Roh Kudus untuk kami lebih sungguh-sungguh mengerti bagaimana berharganya Tuhan, lebih dari segala-galanya. Lebih berharga daripada harta duniawi yang begitu menggoda, kemewahan dunia yang begitu menggiurkan. Gantengnya cowok-cowok, cantiknya cewek-cewek yang begitu menggoda kami. Yang sementara. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa Engkau ciptakan kami. Kami adalah makhluk kekekalan. Kami hanya sementara di muka bumi ini. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang mengampuni dosa kami. Yang membebaskan kami dari kuasa maut. Hanya Engkau yang mampu menyediakan kami rumah di surga kekal mulia selama-lamanya. Tuhan, kami mau pastikan hanya Tuhan yang bertakhta dalam hati kami, bertakhta dalam kehidupan kami, penguasa tunggal kehidupan kami, yang memimpin, yang mengatur, yang menguasai hidup kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami mau sepakat, mau berkata, Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Tidak ada kuasa apapun, siapapun yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya.